Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Cindy Suhadi. Semoga kita semua dalam kondisi yang bahagia. Pada video kali ini kita bakalan mengupas tuntas materi mengenai uji distribusi normal. Jadi pada video kali ini terbagi menjadi 3 pembahasan ya. Yang pertama yaitu pembahasan normalitas, homogenitas, dan uji T sampel. Gimana sih kak cara nyelesainnya? Mana ya? Jadi kita bakalan menyelesaikan 3 pembahasan itu menggunakan Excel. Langsung saja ke video. Oke teman-teman, jadi video kali ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh dosen tercinta kami, yaitu Ibu Ambar Kusuma Wardani MPD. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini ya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai normalitas. Nah, normalitas ini dapat diselesaikan dengan 3 cara, yaitu Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, dan SPSS. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi normalitas ini dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini kita telah memperoleh 30 data, yaitu data hasil UTS 30 siswa kelas 10 MIPA 1 di UPT SMA Negeri 34 Lawang. Nah, yang pertama harus kita lakukan yaitu menentukan hipotesis. Hipotesisnya yaitu HO, data nilai UTS kelas 10 MIPA 1 berdistribusi normal. Sedangkan untuk HA-nya yaitu data nilai UTS kelas 10 MIPA 1 tidak berdistribusi normal. Kemudian langkah kedua kita menentukan standar signifikannya. Nah, ketentuan standar signifikannya yaitu alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Kemudian untuk ketentuannya yaitu jika D kurang dari K maka berdistribusi normal. Sedangkan jika D lebih dari K maka tidak berdistribusi normal. Kemudian kita kembali ke data nilai UTS kelas 10 MIPA 1. Nah, di sini telah ada 30 data. Yang harus kita lakukan terlebih dahulu mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dengan cara kita blok semua data, kita klik kanan, kita pilih sort, kita pilih sort small to large dari kecil ke besar. Kemudian kita klik sortir. Maka datanya akan terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian kita akan menentukan nilai XI. Nilai XI-nya yaitu kita tinggal masukkan data yang ada tadi. Misal 35 itu ada 3, kita tinggal masukkan 1 saja untuk mengecilkan, mudah dipahami dan tabelnya tidak terlalu panjang. Kita tulis 35, 40, 56, 60, 62, 63 dan seterusnya, itu hanya 1 yang mewakili dari seluruhnya. Kemudian di sini sudah terdapat beberapa tabel, di mana tabel FI, frekuensi data, tabel FKUM, frekuensi kumulatif, tabel FS, probabilitas kumulatif empiris, tabel Z atau transformasi, dan tabel FT atau probabilitas kumulatif normal. Nah, yang harus kita lakukan pertama yaitu mengisi tabel FI atau frekuensi data. Bagaimana sih cara mengisi tabel FI ini? Nah, dengan cara kita menggunakan rumus pada Excel, yaitu sama dengan countif dalam kurung, kita blok semua data awal tadi, kemudian koma, kita klik data kriteria pada X1 yang ingin kita tentukan. Nah, ada beberapa laptop itu menggunakan titik koma. Kemudian kita klik enter. Setelah itu kita atur ukuran tabel FI-nya agar tidak terlalu besar. Kemudian kita tinggal drag jawaban kita tadi ke bawah sehingga tabel FI itu telah diperoleh untuk menghemat waktu. Kemudian setelah itu kita akan menentukan N atau jumlah dari FI ini, frekuensinya, yaitu dengan menggunakan rumus pada Excel sama dengan sum dalam kurung, kita blok seluruh tabel FI, tutup kurung, enter. Maka hasil nilai N-nya diperoleh yaitu 30. Kemudian kita akan menentukan nilai FKUM atau frekuensi kumulatifnya. Bagaimana cara menentukan FKUM ini? Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita menulis ulang data FI yang pertama. Kemudian untuk mencari nilai data FKUM yang kedua, itu dengan menggunakan sama dengan data yang kedua atau data setelah pada FI yang pertama tadi, kita tambahkan dengan data FKUM
sebelum data yang kita cari. Kemudian kita klik enter. Setelah itu kita tinggal drag saja jawabannya ke bawah. Maka hasil dari tabel Fkum telah diperoleh. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari nilai Fs atau probabilitas kumulatif empiris dengan menggunakan rumus Fs sama dengan Fkum per N. Nah, di sini kita menggunakan rumus sama dengan kita blok data Fkum, kemudian kita bagi dengan jumlah N. Nah, karena kan jumlah N ini untuk keseluruhan, maka kita akan kunci data jumlah N ini dengan menggunakan kita tekan Fn plus F4. Ada beberapa laptop itu hanya menggunakan F4. Kemudian kita klik enter. Setelah itu data Fs akan diperoleh. Tinggal kita drag kembali data nilai Fs ini ke bawah, maka seluruh data Fs akan muncul. Nah, kemudian kita akan mengisi tabel Z atau transformasi. Untuk mengisi tabel Z ini terlebih dahulu kita harus menentukan rata-rata dan standar deviasinya terlebih dahulu atau X bar dan S. Dikarenakan rumus Z itu sendiri ialah XI min X bar per S. Kemudian kita akan isi tabel rata-rata ini dengan menggunakan rumus sama dengan average atau average. Dalam kurung kita blok semua data pertama tadi, tutup kurung, enter. Maka nilai rata-ratanya telah diperoleh. Kemudian untuk menentukan nilai simpangan baku, kita cukup menggunakan rumus sama dengan stdep, buka kurung, kita blok kembali data, tutup kurung, kemudian kita klik enter. Maka simpangan bakunya telah diperoleh. Nah, jika nilai simpangan baku dan rata-rata telah diperoleh, maka kita dapat menentukan nilai Z. Nah, untuk menentukan nilai Z ini, kita menggunakan rumus XI min X bar per S. Maka yang perlu kita lakukan pada tabel Z ini ialah sama dengan dalam kurung, kita klik tabel kriteria pada XI, kemudian kita kurangkan dengan rata-rata. Karena kan rata-rata ini satu untuk semua, maka kita kunci dengan menggunakan Fn plus F4. Kemudian tutup kurung, kita bagi dengan simpangan baku. Nah, sama halnya dengan rata-rata tadi, simpangan bakunya ini kita kunci dengan menggunakan Fn plus F4. Setelah itu kita klik enter, maka nilai Z telah diperoleh. Kemudian kita tinggal drag kembali jawaban dari tabel Z ini ke bawah, maka seluruh tabel Z telah diperoleh. Nah, kemudian kita akan menentukan tabel FT atau probabilitas kumulatif normal. Nah, untuk mencari nilai tabel FT ini kita menggunakan rumus pada Excel, yaitu sama dengan norm dis, kita blok data pada Z. Kemudian kita klik enter. Setelah itu, kita tinggal drag kembali jawaban pada tabel FT ini ke bawah, maka seluruh tabel FT telah diperoleh. Nah, pada tabel yang berikutnya itu ialah FT min Fs, berarti kita tinggal mengurangkan data FT dengan data Fs dengan cara sama dengan kita klik data pada FT, kemudian kita kurangkan dengan data Fs, kemudian kita klik enter. Setelah itu, kita tinggal drag kembali jawaban ke bawah, maka nilai tabel pada FT dan Fs telah diperoleh. Kemudian kita akan menentukan nilai mutlak dari FT min Fs dengan cara menggunakan rumus Excel, yaitu absolut, yaitu sama dengan ABS dalam kurung, kita klik tabel kriteria pada FT min Fs, kemudian tutup kurung enter, maka nilai mutlak FT min Fs telah diperoleh. Setelah itu kita tinggal drag jawabannya ke bawah, maka seluruh tabel nilai mutlak FT min Fs telah diperoleh. Nah, setelah semua data kita peroleh mulai dari tabel XI sampai nilai mutlak FT min Fs, kemudian kita akan menentukan nilai D. Nilai D ini merupakan nilai terbesar dari data nilai mutlak FT min Fs dengan menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan max atau maksimal, dalam kurung kita blok semua data nilai mutlak FT min Fs, kemudian kita klik enter, maka nilai D-nya telah kita peroleh. Kemudian sebelum menarik kesimpulan, kita terlebih dahulu menentukan nilai K. Nilai K ini sendiri merupakan nilai yang kita lihat dari tabel Kolmogorov-Smirnov melalui standar signifikan dan jumlah N. Nah, di sini
Pada tabel kita lihat bahwa standar signifikan kita tadi berada pada alfa sama dengan 0,05 dan jumlah N kita tadi yaitu 30. Maka kita lihat bahwa nilai K yang kita peroleh adalah 0,242. Nah, setelah semua data telah kita peroleh mulai dari rata-rata, simpangan baku, dan semua tabel serta nilai D dan nilai K, maka kita dapat tarik kesimpulan di mana D ini lebih kecil dari K, maka D min K, yang artinya bahwa data nilai UTS kelas 10 MIPA 1 ini berdistribusi normal sehingga HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Jadi kesimpulannya bahwa data nilai hasil UTS kelas 10 MIPA 1 di UPT SMA Negeri 3 Empalawang ini berdistribusi normal. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai normalitas ini. Kemudian kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu bagaimana cara menentukan homogenitas. Oke teman-teman, jadi pembahasan berikutnya ini ialah homogenitas, di mana homogen ini bertujuan untuk mengetahui apa dua buah data itu berasal dari populasi yang sama atau tidak. Nah, di sini kita telah memiliki dua buah data, di mana data pertama merupakan data hasil nilai UTS kelas 10 MIPA 1 dan data kedua merupakan nilai UTS dari kelas 10 MIPA 2 di UPT SMA Negeri 3 Empalawang. Nah, di sini nilai UTS kelas 10 MIPA 1 ini sama dengan nilai data yang kita cek di normalitas tadi. Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah menentukan hipotesis. Maka hipotesisnya adalah H0 sama dengan data nilai UTS kelas 10 MIPA 1 dan kelas 10 MIPA 2 berasal dari populasi yang sama atau homogen. Sedangkan untuk HA-nya adalah data nilai UTS kelas 10 MIPA 1 dan kelas 10 MIPA 2 tidak berasal dari populasi yang sama atau tidak homogen. Kemudian langkah yang kedua kita akan menentukan taraf signifikannya, di mana taraf signifikannya ialah alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Kemudian langkah yang ketiga kita akan menentukan keterangan untuk digunakan pada saat pengambilan kesimpulan, di mana jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO-nya diterima atau homogen. Dan apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka HA-nya diterima, yang artinya tidak homogen. Kemudian untuk homogenitas ini dia memiliki derajat kebebasan, di mana derajat kebebasan homogen ini ialah N-1. Kemudian setelah itu kita akan menentukan data yang kita miliki ini homogen atau tidak, dimana untuk mengetahui homogen atau tidaknya suatu data itu kita memerlukan beberapa unsur. Yang pertama yaitu standar deviasi, yang kedua itu ada F hitung, yang ketiga ialah derajat kebebasan, dan yang terakhir ialah F tabel, dimana derajat kebebasannya ialah N-1, yang berarti jumlah N tadi kita kurang dengan 1. Untuk data nilai UTS kelas 10 MIPA 1, derajat kebebasannya ialah 30 min 1 sama dengan 29. Sama halnya dengan derajat kebebasan pada nilai UTS kelas 10 MIPA 2, karena kan mereka sama-sama memiliki jumlah N 30, maka derajat kebebasannya ialah 30 min 1 sama dengan 29. Kemudian kita akan menentukan standar deviasinya. Standar deviasi ini rumusnya STDEP. Maka sama dengan STDEP, kita buka kurung, kemudian kita blok data nilai UTS kelas 10 MIPA 1 seluruhnya, kemudian tutup kurung, enter. Maka kita telah memperoleh standar deviasi untuk nilai UTS kelas 10 MIPA 1. Kemudian untuk standar deviasi kelas 10 MIPA 2 sama halnya dengan 10 MIPA 1, kita menggunakan rumus STDEP ialah sama dengan STDEP buka kurung,
Kita blok semua data nilai UTS kelas 10 MIPA 2, tutup kurung, enter. Setelah itu kita akan menentukan nilai F hitung, dimana untuk mencari nilai F hitung ini dengan menggunakan rumus standar deviasi terbesar dibagi dengan standar deviasi terkecil. Maka S kelas 10 MIPA 2 lebih besar daripada S kelas 10 MIPA 1, maka nilai standar deviasi kelas 10 MIPA 2 dibagi dengan standar deviasi kelas 10 MIPA 1. Kemudian klik enter. Setelah itu kita akan menentukan F-table, di mana F-table ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus Excel, yaitu FIN atau FINV. Sama dengan FIN, buka kurung, kita masukkan taraf signifikannya yaitu 0,05, kemudian koma, derajat kebebasan dari kelas 10 MIPA 1 yaitu 29, koma lagi kita masukkan derajat kebebasan dari kelas 10 MIPA 2 sama yaitu 29, kemudian tutup kurung, enter. Maka F-tabelnya ialah 1,86 sekian-sekian. Nah, ada beberapa laptop itu menggunakan titik koma, maka kalian tinggal mengganti tanda koma itu menggunakan titik koma. Dan perlu kalian ketahui pada saat memasukkan rumus pada Excel, apabila dia standar signifikannya 0,05, maka kita menulisnya dengan tanda titik, bukan tanda koma. Seperti dalam FIN, buka kurung, 0,05, 29,29 tutup kurung, enter. Nah, setelah F hitung dan F tabelnya kita peroleh, maka di sini kita dapat menarik kesimpulan. Kesimpulannya, karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Sehingga kita ketahui bahwa data nilai UTS kelas 10 MIPA 1 dan data nilai UTS kelas 10 MIPA 2 di UPT SMA Negeri 34 Lawang ini berasal dari populasi yang sama atau homogen. Baiklah, itulah pemaparan materi mengenai homogenitas. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu uji T-sampel. Uji T1 sampel atau one sample T-test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas dengan nilai tertentu atau mu 0. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Biasanya one sample test ini digunakan untuk hipotesis deskriptif. Uji T-sampel ini dibagi ke dalam 3 bentuk hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu uji hipotesis dua arah, yang kedua yaitu uji hipotesis satu arah untuk sisi kiri, dan yang ketiga ialah uji hipotesis satu arah untuk sisi kanan, di mana ketentuan untuk uji hipotesis dua arah yaitu HO mu sama dengan mu 0 dan HA-nya yaitu mu tidak sama dengan mu 0. Untuk keterangan uji hipotesis satu arah untuk sisi kiri, di mana HO-nya yaitu mu lebih besar sama dengan mu 0 dan HA-nya yaitu mu kurang dari mu 0. Sedangkan untuk uji hipotesis satu arah untuk sisi kanan merupakan kebalikan dari sisi kiri, di mana HO mu kurang dari sama dengan mu 0 dan HA-nya mu lebih besar dari mu 0. Kemudian di sini kita akan menguji sebuah data dengan soal berikut dilakukan ujian tengah semester pada kelas 10 MIPA 1 di UPT SMA Negeri 34 Lawang. Diambil data melalui 30 siswa. Dilakukan uji satu sampel dengan 3 uji, yaitu uji dua arah, uji satu arah sisi kiri, dan uji satu arah sisi kanan dengan mu 0 sama dengan 67. Maka di sini kita akan mengupas tuntas materi uji T ini mulai dari uji hipotesis dua arah, uji hipotesis satu arah untuk sisi kiri, dan uji hipotesis satu arah untuk sisi kanan. Sebelumnya kita sudah memiliki data, kita bagi untuk lebih mudah dipahami. Selanjutnya, untuk menentukan uji T ini, kita harus menentukan beberapa data.
Data yang pertama yang harus kita cari yaitu rata-rata. Data yang kedua yaitu standar deviasi. Data yang ketiga N. Data yang keempat T hitung. Dan data yang terakhir yaitu T tabel. Kemudian kita akan mencari nilai rata-rata terlebih dahulu. Untuk mencari nilai rata-rata ini sama halnya dengan normalitas dan homogenitas. Dengan menggunakan rumus Excel ialah sama dengan average, buka kurung, kita blok semua data yang ada pada UTS kelas 10 MIPA 1. Kemudian tutup kurung, enter. Maka nilai rata-ratanya telah diperoleh. Kemudian untuk standar deviasi. Untuk standar deviasi ini kita menggunakan rumus sama halnya dengan normalitas dan homogenitas, yaitu STDEP. Kita buka kurung, kita blok lagi semua data nilai UTS kelas 10 MIPA 1. Kemudian kita tutup kurung, enter. Maka nilai standar deviasinya telah diperoleh. Nah, untuk N-nya ialah 30. Kemudian kita akan menentukan T hitung. Nah, rumus T hitung ini ialah X bar min mu 0 dibagi dengan S per akar N. Sehingga kita menggunakan Excel, maka yang perlu kita lakukan ialah sama dengan buka kurung, kita pilih kriteria pada X bar atau rata-rata, kemudian kita kurangkan dengan mu 0. Nah, pada soal tadi mu 0-nya itu sudah diketahui bahwa mu 0-nya ialah 67. Kemudian setelah itu kita tutup kurung. Setelah itu kita buka kurung kembali, kita klik kriteria pada standar deviasi. Kemudian kita bagi SQRT, kita buka kurung, kita klik kriteria pada N, kita tutup kurung 2 kali karena kan tadi kurungnya ada 2. Kemudian kita klik enter, maka nilai T hitungnya kita peroleh, yaitu 0,268426,085. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai T tabel, di mana untuk mencari nilai T tabel ini kita menggunakan rumus Excel, yaitu TINV. Untuk sedikit catatan, rumus T tabel dengan F tabel itu hanya memiliki perbedaan pada rumus Excel-nya, yaitu untuk F tabel diawali dengan FINV, untuk T tabel yaitu TINV. Maka untuk mencari T tabel ialah sama dengan TINV, kita buka kurung, kita masukkan standar signifikan ialah 0,05,29. Nah, 29 ini kita ambil dari nilai N-1. Kemudian tutup kurung, enter. Maka T tabelnya kita peroleh ialah 2,045229,611. Nah, kemudian kita dapat menarik kesimpulan dari uji T sampel ini melalui uji 2 arah, uji 1 arah sisi kiri, dan uji 1 arah sisi kanan. Yang pertama kita tentukan uji T sampel untuk uji 2 arah. Yang pertama kita tentukan HO-nya ialah rata-rata nilai UTS kelas 10 MIPA 1 adalah 67. Dengan HA-nya rata-rata nilai UTS kelas 10 MIPA 1 bukan 67. Kembali lagi dengan hipotesisnya, yaitu HO mu sama dengan mu 0 dan HA-nya mu tidak sama dengan mu 0. Maka ditariklah kesimpulan untuk hipotesis uji 2 arah. Karena T hitung sama dengan 0,2684 sekian kurang dari sama dengan T tabel sama dengan 2,045229,611, maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak.
Jadi rata-rata nilai UTS kelas 10 MIPA 1 adalah 67. Kemudian kita akan menarik kesimpulan untuk hipotesis satu arah untuk sisi kiri, di mana kita ketahui berdasarkan dengan keterangan tadi bahwa HO-nya rata-rata nilai UTS kelas 10 MIPA 1 adalah lebih dari sama dengan 67, dan HA-nya ialah rata-rata nilai UTS kelas 10 MIPA 1 kurang dari 67. Dengan ketentuan HO, mu lebih besar sama dengan mu 0 dan HA-nya mu kurang dari mu 0. Karena T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Jadi rata-rata nilai UTS kelas 10 MIPA 1 kurang dari 67. Kemudian kita akan menentukan kesimpulan untuk hipotesis uji satu arah sisi kanan, di mana uji satu arah sisi kanan ini merupakan kebalikan dari uji satu arah sisi kiri, di mana HO-nya ialah rata-rata nilai UTS kelas 10 MIPA 1 adalah kurang dari sama dengan 67 dan HA-nya rata-rata nilai UTS kelas 10 MIPA 1 lebih dari 67 dengan HO-nya mu kurang dari sama dengan mu 0 dan A-nya mu lebih dari mu 0. Karena T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Jadi rata-rata nilai UTS kelas 10 MIPA 1 kurang dari sama dengan 67 untuk uji satu arah sisi kanan. Baiklah, itu saja pembahasan mengenai uji T sampel. Maka berakhir juga perjumpaan kita pada video kali ini yang telah membahas normalitas, homogenitas, dan uji T sampel. Apabila ada kesalahan baik kata maupun penyampaian materi, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Chocolate and dopamine